Halo guys, sebelum nonton videonya subscribe dulu guys. Edukasi dan tampilnya gajah jenis Sumatera segera kami mulai. Di sini saya tidak tampil sendiri, saya ditemani 3 ekor gajah Sumatera dan perawat lawan kami. Dan langsung saja untuk posisi pertama. Di sini sudah ada gajah Sumatera kami yang paling besar, yang bernama Tini. Halo Tini. Dan kali ini Tini akan membantu kiper kami bisa naik ke atas gajah dengan cara seperti apa Tini? Di sini Tini akan mengangkat sebelah kaki depannya dan dengan mudahnya kiper kami bisa naik ke atas gajah seperti ini. Di sini tidak ada lagi kiper pria kami yang bernama Mas Astra. Selamat siang. Nama pengunjung Tini ini berusia 30 tahun dan Tini ini berasal dari Riau. Dan kali ini Tini membantu Mas Astra turun dari atas gajah dengan cara seperti apa Tini? Di sini Tini kembali mengangkat sebelah kaki depannya dan Mas Astra dengan mudahnya turun seperti ini. Terima kasih Mas Astra, terima kasih juga Tini. Wow, Mas Astra nya keberatan nih. Nah para pengunjung bisa perhatikan gajah mengeluarkan kotoran bisa mencapai 5 sampai 6 butir. Nah gajah juga memiliki tunggal sehingga mereka hanya menyerap 44% dari makanan yang ia makan dan sisanya mereka keluarkan menjadi kotoran. Per hari hewan jenis gajah ini mengeluarkan kotoran sebanyak 150 kg kotoran dan mengeluarkan air seni sebanyak 50 liter untuk per harinya. Kotoran gajah juga bisa dijadikan pupuk ataupun kertas pulp paper. Dan lanjut untuk posisi kedua. Di sini ada gajah Sumatera kami yang paling kecil yang bernama Inul. Hai Inul. Dan kali ini Inul membantu kiper kami bisa naik ke atas gajah tentunya dengan cara berbeda. Ada berbagai macam cara kiper bisa naik ke atas gajah, bisa melalui kaki depan, belalainya, kaki belakang, atau bahkan posisi gajah duduk. Dan di sini Inul membantu kiper kami naik ke atas gajah dengan posisi gajah duduk seperti ini. Ini adalah cara yang paling mudah kiper kami bisa naik ke atas gajah seperti ini. Di sini Inul teman kiper wanita cantik kami yang bernama Karani. Selamat siang. Nah para pengunjung, Inul ini berusia 18 tahun dan Inul ini hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia dengan indukan Linda dan sang penjantan David. Inul membantu Karanti turun dari atas gajah melalui kaki depannya kembali seperti ini. Terima kasih Karanti, terima kasih juga Inul. Dan untuk posisi terakhir, di sini sudah gajah Sumatera kami yang bernama Tati. Hai Tati. Di sini Tati lalu bantu kiper kami tentunya dengan cara berbeda ya. Di sini Tati akan memperlihatkan fungsi dari belalai gajah. Dan di sini Tati ditemani kiper wanita cantik kami yang bernama Kanova. Selamat siang. Di sini Kanova akan berperan menjadi kayu dan Kanova akan dililit dengan mempergunakan belalainya seperti ini. Boleh dong berikan semangat tepuk tangannya. Di sini Tati berusia 28 tahun dan Tati ini berasal dari Palembang. Terima kasih Kak Nova, terima kasih juga Tati. Dan tadi penampilan ketiga ekor gajah Sumatera kami menunjukkan bagaimana kiper bisa naik ke atas gajah. Dan langsung saja untuk aktivitas pertama, di belakang sana sudah Tati. Tati ini meraih makanan yang berada di atas pohon dengan mempergunakan alat bantu berupa tonggakan kayu dan meraih makanan yang mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini merupakan perpaduan hidung dan juga bibir atasnya. Belalai gajah ini tidak memiliki tulang, hanya memiliki 4 pori berat kecil yang mampu bergerak ke segala arah. Inul juga gak mau kalah dong Mbak. Apa yang akan dilakukan Inul? Ayo Inul. Di sini Inul langsung saja mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanannya mempergunakan belalainya. Ini terbukti walaupun gajah ini memiliki postur tubuh yang cukup besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang cukup baik. Dan di tengah juga sudah ada Tini. Tini mengambil makanan yang berada di permukaan tanah dengan mempergunakan ujung belalainya.
Nah para pengunjung, dari tadi kan gajahnya mondar mandir nih. Kira-kira Anda mendengar suara langkah kaki dari gajah nggak? Ada yang tahu alasannya kenapa? Di sini Tini akan membuktikan apakah ketika Tini ini berjalan mengeluarkan suara atau tidak. Gimana? Ada yang mendengarnya enggak? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya, nanti kita cari tahu alasannya. Kenapa ketika gajah ini berjalan, mereka tidak akan mengeluarkan suara sekecil apapun. Wah, rupanya Tati dan Inul sudah cukup lelah ya. Di sini Tati dan Inul akan istirahat sejenak. Nah para pengunjung, seperti inilah gajah tertidur. Gajah tertidur dengan membaringkan tubuhnya satu sisi kiri ataupun sisi kanan, dengan sebelah daun telinganya ini selalu menempel ke permukaan tanah. Ini berfungsi apabila gajah ini mendengarkan ancaman bahaya sekecil apapun, mereka akan cepat terbangun karena gajah memiliki indera pendengaran yang cukup baik. Gajah juga membutuhkan waktu tidur sebanyak 4 hingga 6 jam saja, dan sisa waktu tidurnya mereka pergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun bermain dengan kawanannya. Di Taman Safari juga, gajah-gajah ini selalu kami beri makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan juga sore hari. Makanan pokok dari hewan jenis gajah ini merupakan rumput gajah atau yang sering kami sebut dengan king grass. Di Taman Safari juga kami berikan makanan tambahan berupa buah-buahan seperti pisang, apel, pepaya, wortel, dan lain sebagainya. Gajah juga membutuhkan makanan sebanyak 250 kg makanan dan membutuhkan air minum sebanyak 100 liter untuk per harinya. Wah, Tati dan Inul sudah bangun ya. Di sini kalau Tati dan Inul sudah bangun, kita akan bermain sedikit dengan Inul. Nah, para pengunjung, jika di dalam perjalanan gajah ini mengalami kendala seperti pohon tumbang ataupun lain sebagainya, gajah ini kan tidak dapat melompat. Apa yang akan dilakukan gajah untuk melewati rintangan pohon tumbang tersebut dan mencapai tujuannya? Di sini sudah ada Inul. Inul akan memperlihatkan apakah Inul bisa melewati rintangan pohon tumbang tersebut. Bersiap ya Inul. Di sini Inul langsung saja menerobos pohon tumbang tersebut dengan cara merangkak seperti ini. Wah, Inul lucu banget sih. Ayo Inul, sedikit lagi. Buat penampilan Inul, boleh dong berikan semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Tadi kan kita sudah bermain dengan Inul, kali ini kita akan bermain dengan Tati. Di sini Tati akan memperlihatkan bagaimana seekor induk gajah melindungi anaknya sedang terancam bahaya ataupun merasa kedinginan. Karanti mau ngapain? Mau memburu cantik. Di sini Karanti akan berperan menjadi anak gajah dan Tati ini menjadi induknya. Apa yang akan dilakukan Tati ketika anaknya ini terancam bahaya ataupun merasa kedinginan? Bersiap ya Karanti. Baca doa dulu. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat Mas Fajar yang di atas sana? Yang tenang ya Mas Fajar, jangan takut ya. Nah, para pengunjung, masa bunting dari hewan jenis gajah ini bisa mencapai 22 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak gajah saja. Tatinya bingung, kok anak aku cantik banget ya. Boleh dong berikan semangat tepuk tangannya. Ternyata induk gajah akan melindungi anaknya tepat di bawah rongga dadanya. Karena gajah dewasa mereka memiliki rongga dada yang cukup luas, sehingga anak ini akan terasa aman dan nyaman ketika dilindungi. Nyaman ya Karanti? Terima kasih Tati, terima kasih juga Karanti. Dan untuk aktivitas selanjutnya, di sini Tati dan Inul akan mendinginkan suhu tubuhnya dengan cara seperti apa ya? Di sini Tati dan Inul langsung saja mandi seperti ini. Wah, Inul segar banget sih.
Nah, para pengunjung bisa perhatikan gajah mandi dengan mempergunakan belalainya. Di akhir airnya didiamkan berapa saat di dalam belalainya. Setelah itu mereka hempaskan cantik ke seluruh tubuhnya. Ada yang mau ikut mandi nggak sama Tati dan Inul? Ayo, adik-adiknya belum mandi boleh sini mandi sama Tati dan Inul. Nah, para pengunjung, kulit gajah ini cukup tebal. Ketebalannya ini bisa mencapai 2-3 cm. Tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap sinar matahari ataupun gigitan serangga. Jadi mereka senang sekali berkubang di dalam lumpur atau bermain air seperti yang Tati dan Inul lakukan. Belalai gajah juga dapat menampung air sebanyak 9 liter air. Dan belalai gajah juga dapat dipergunakan untuk mencari makanan, minuman, ataupun mengangkut barang. Tapi fungsi utama belalai gajah ini yaitu untuk bernafas. Gajah juga memiliki sifat evaporasi. Apa itu sifat evaporasi? Adalah penguapan yang lebih cepat yang berada di dalam tubuhnya. Apabila badan gajah ini basah, tidak ada sinar matahari, badan gajah ini akan cepat mengering karena sifat evaporasi tersebut. Setelah gajah ini mandi, badannya akan merasakan gatal. Di sini Tati dan Inul langsung saja mencari pepohonan ataupun bebatuan kasar untuk menggosok-gosokkan tubuhnya seperti yang Tati dan Inul lakukan. Gajah menggosokkan tubuhnya dari ujung kepala hingga pangkal ekornya. Menggosok-gosokkan tubuhnya juga berfungsi untuk menghilangkan parasit seperti kutu, jamur, ataupun kulit mati yang menempel di tubuhnya. Dan Anda bisa perhatikan juga, gajah ini sering sekali menggibas-gibaskan daun telinganya. Ini berfungsi untuk mengatur seluruh tubuhnya atau mengusir serangga yang berada di daerah mata, telinga, ataupun bagian mulutnya. Nah, para pengunjung, perlu Anda ketahui di habitat aslinya gajah-gajah ini sedang terancam punah dan bahkan memasuki kategori critically endangered dan satu tahap lagi menuju kepunahan. Jadi diharapkan untuk masyarakat di dunia ini untuk tetap peduli akan kelangsungan hidup dari satwa-satwa langka, khususnya untuk gajah Sumatera. Dan perlu Anda ketahui juga di Taman Safari Indonesia kami memiliki 54 ekor gajah Sumatera yang terdiri dari 12 untuk gajah jantan dan 42 untuk gajah betina. Dan dengan bangga, Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan satwa gajah ini sebanyak 32 anak gajah yang lahir di Taman Safari Indonesia. Termasuk Inul ya, Inul ini hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia dengan indukan Linda dan sang penjantan David. Kali ini Inul akan memperlihatkan lebih jelas lagi bagian dari kuku-kuku pada gajah. Nah, seperti bentuk dari kuku gajah. Untuk gajah Asia, kaki depan mereka hanya memiliki 5 buah kuku. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dimana kuku kaki gajah ini selalu kami rawat, kami bersihkan, dan tak lupa kami potong setiap 1 bulan sekali dengan mempergunakan alat. Alatnya seperti ini yang dinamakan dengan rinet ataupun pisau yang disusun untuk memotong kuku-kuku pada gajah. Dipotong untuk kuku yang memanjang. Dan di ujung rinet ini memiliki lengkungan. Lengkungan ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela kuku pada gajah. Dibersihkan sela-selanya. Dan untuk kulit yang kasar akan kami bersihkan dengan mempergunakan sabun kelapa. Itu untuk bagian kaki depannya. Sebelum kita lihat bagian dari kaki belakangnya, kita akan lihat bagian dari gigi-gigi para gajah. Ayo Inul, dibuka dulu mulutnya. Kelihatan gak giginya ini depan? Kelihatan. Sebelah sini kelihatan nggak? Enggak. Ini bentuk dari gigi gajah. Gajah memiliki 4 buah gigi geraham, 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 gigi seri yang menumbuh menjadi gading. Karena Inul ini betina, jadi gajinya tidak nampak sama sekali. Bentuk dari gigi gajah ini sama halnya seperti kepala tangan manusia. Beratnya ini bisa mencapai 2-5 kg. Dan semasa hidupnya, hewan jenis gajah ini mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali saja. Terima kasih Kak Ranti. Itu untuk bagian dari gigi-gigi pada gajah. Sekarang kita akan lihat bagian dari kaki belakangnya. Kira-kira jumlah kukunya sama atau berbeda? Ada yang tahu? Sama atau beda? Diangkat lagi Inul. Untuk kaki belakang gajah Asia mereka hanya memiliki 4 buah kuku saja. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di mana telapak kaki
laki gajah ini mereka memiliki bantalan lemak yang sangat empuk seperti ini. Jadi inilah alasan kenapa ketika gajah ini berjalan mereka tidak akan mengeluarkan suara sekecil apapun. Itulah dia bagian perawatan kuku pada gajah. Masih dengan Ino, di sini Ino akan memperlihatkan hasil kreativitas dari Ino sendiri. Wah, Ino bawa apa ini? Terima kasih Ino. Di sini Ino membawakan satu buah pipa. Di dalam pipa ini berisikan satu buah kaos. Kaos yang bertuliskan Save the Sumatran Elephant dan ada gambar gajah yang sedang memegang kuas lukis. Wah, emang gajahnya bisa melukis? Tentu saja, inilah dia hasil karya dari gajah Sumatera kami yang bernama Ino. Wah, keren banget Ino. Tapi aku nggak percaya nih. Coba kita lihat sama Ino ya. Ino, Mbak penasaran nih, yang di depan juga penasaran. Emang benar ini Ino yang lukis? Iya, wah hebat banget Ino. Terus Ino bawa kaos lukis ini ke depan mau Ino apain? Pasti mau dijual ya. Mau? Iya, uangnya buat apa Ino? Buat teman-temannya ya yang berada di hutan. Yaudah deh, gimana kalau Mbak kasih harga 200.000 saja? Wah, Ino langsung geleng-geleng. Ada yang tahu nggak kenapa Ino geleng-geleng? Kemahal atau kemurahan? Wah, Ino ibunya semangat banget nih kemahalan. Gimana kita diskon ya? Diskonnya 50%, jadi harganya 100.000 saja. Mau? Iya, beli ya Bu, kata Ino beli ya. Oke deh. Bapak para pengunjung, di sini Ino menjualkan hasil karya dari Ino sendiri dengan harga 100.000 rupiah saja. Bagi yang membelinya, Anda akan mendapatkan hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Yaitu berupa seuntayan kalung bunga dari Ino sendiri. Supaya lagi penasaran apakah benar ini Ino yang lukis, di sini Ino akan membuktikannya dengan cara melukis. Nah, para pengunjung bisa memperhatikan gajah melukis dengan menggunakan belalainya. Di ujung belalainya ini mereka memiliki satu buah ruas jari untuk gajah Asia. Berbeda sekali dengan gajah Afrika, di ujung belalainya mereka memiliki dua buah ruas jari. Nah, para pengunjung, hasil penjualan kaos ini uangnya akan disumbangkan untuk dana konservasi, mengingat keberadaan gajah di habitat aslinya sedang terancam punah, dan bahkan gajah-gajah di Sumatera hanya tertinggal 2.500 ekor lagi. Dan bagi para pengunjung yang ingin mencoba menunggangi satwa gajah, Anda bisa langsung saja membeli tiketnya dengan harga 25.000 untuk satu orangnya di loket yang berwarna biru. Dan bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan Ino, Tini, Tati, dan juga Cici, Anda bisa langsung saja membeli makanan tambahan berupa wortel dengan harga 10.000 untuk per cupnya. Silakan, mungkin ada lagi. Di sini kami beri kesempatan untuk 10 orang saja karena lukisan yang kami sediakan ini cukup terbatas. Benar-benar limited edition. Boleh diberikan semangat tepuk tangannya. Inilah hasil karya terbaru dari gajah Sumatera kami yang bernama Ino. Ini benar-benar ya Ino yang lukis, bukan bahan. Boleh ada yang bersiap ya, jangan takut ya. Ino hanya ingin mengucapkan terima kasih aja kok. Berani ya, lihat kameranya ya, jangan takut, lihat maminya. Lihat maminya aja, jangan lihat Ino. Bersiap, jangan takut. Makasih kata Ino. Dan bagi para pengunjung yang ingin melihat feeding time,
feeding time primata seperti orang hutan dan lain sebagainya, Anda bisa langsung saja menuju ke atas, tepatnya di belakang Romo Aceh, dan Anda akan didampingi oleh kiper-kiper ganteng yang sudah bersedia di atas sana. Silakan bagi para pengunjung yang ingin mencoba menunggangi satwa gajah, Anda bisa langsung saja membeli tiketnya dengan harga 25.000 untuk satu orangnya di loket yang berwarna biru. Dan bagi para pengunjung yang ingin lebih dekat dengan gajah-gajah Sumatera kami dan berfoto dengan Ino, Tini, Tanti, dan juga Cici, Anda bisa langsung saja membeli makanan gajah berupa wortel dengan harga 10.000 untuk per cupnya. Silakan bagi para pengunjung, usai presentasi edukasi dan tampilnya gajah-gajah Sumatera, bagi Anda yang ingin melihat feeding time primata seperti orang utan dan lain sebagainya, Anda bisa langsung saja menuju ke atas, tepatnya di belakang Romo Aceh, dan Anda akan didampingi oleh kiper-kiper kami. Terima kasih juga bagi Anda para pengunjung yang selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Dan tak lupa untuk selalu menjaga jarak aman Anda minimal 1,5 meter. Dan bagi Anda para pengunjung yang ingin menikmati hidangan di kesempatan siang hari ini, di sini kami menghadirkan safari kuring yang menyajikan menu seperti masakan Sunda seperti nasi timbel, ayam bakar, sayur asam, aneka jus lalapan, dan juga sambal. Dan tentunya masih banyak lagi hidangan yang bisa nikmati di kesempatan siang hari ini bersama keluarga tercinta Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, share, and subscribe.